saya Galuh Aulia Artafila dan di sebelah saya Aisyah Putri Ardani. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengenal sistem komputer. 1. Pengertian sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diinginkan oleh para penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer antara lain adalah 1. Hardware, 2. Software, dan 3. Brainware. Yang kedua, komponen utama sistem komputer. Yang pertama ada hardware. Hardware adalah istilah untuk menyebut perangkat keras yang erat kaitannya dengan komputer ataupun laptop. Artinya, seluruh jenis komponen komputer yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung berarti itu termasuk ke dalam hardware. Ciri-ciri hardware. Yang pertama, memiliki bentuk fisik. Yang kedua, umumnya bersifat keras. Yang ketiga, terdapat di bagian luar komputer. Dan yang keempat, sebagai media penghubung antara user dan software. Contoh-contoh hardware. Yang pertama ada motherboard. Motherboard adalah unit yang menampung pemrosesan pusat atau CPU. Perangkat keras ini memiliki bentuk seperti papan sirkuit cetak. Motherboard berfungsi sebagai hubungan pusat yang dijalankan oleh seluruh komponen jenis komputer lainnya. Yang kedua ada CPU. CPU adalah otak komputer yang bertugas untuk memproses dan mengeksekusi instruksi digital dari berbagai program. Beberapa merek CPU memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Kecepatan tersebut menentukan kinerja dan efisiensi komputer dalam memproses data. Yang ketiga ada hard drive. Hard drive adalah ruang penyimpanan data secara permanen dan sementara. Dalam hard drive, pengguna dapat menyimpan berbagai file dalam berbagai bentuk format, seperti program, OS, dokumen, foto, video, dan lain sebagainya. Yang keempat ada keyboard. Keyboard adalah perangkat input yang menghasilkan sejumlah huruf, angka, dan karakter standar. Komponen ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks, angka, ataupun karakter khusus lainnya yang ditekan melalui papan ketik. Yang kelima ada kamera. Kamera juga termasuk ke dalam komponen hardware kategori eksternal. Perangkat keras ini bekerja dengan menangkap gambar secara visual dan mengalirkannya ke komputer atau melalui komputer ke perangkat jaringan. Yang keenam ada mikrofon. Mikrofon adalah perangkat keras yang dapat menangkap suara. Perangkat ini bekerja dengan menerjemahkan gelombang suara menjadi sinyal listrik dan mendukung komunikasi berbasis komputer. 2. Software. Pengertian dari software adalah sekumpulan instruksi, data, atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan untuk menjalankan tugas tertentu. Contoh software. Contoh-contoh dari software terbagi dalam 3 macam. Yang pertama adalah software aplikasi. Contoh dari software aplikasi adalah Microsoft Office Word, browser web, software grafik, dan database. 2. Software pemrograman. Software pemrograman adalah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk menulis kode. Contoh dari software pemrograman antara lain adalah Java, Microsoft Visual Basic, dan compiler. 3. Driver perangkat. Software jenis ini bekerja sebagai mengontrol perangkat yang terhubung ke dalam komputer. Contoh dari driver perangkat adalah USB, printer, headphone, dan keyboard. Yang ketiga ada brainware. Brainware adalah salah satu komponen utama dalam sebuah sistem komputer. Brainware adalah bagian yang terdiri dari manusia yang menggunakan dan mengoperasikan sistem komputer. Kategori brainware. Yang pertama ada pengguna akhir atau end user. Pengguna akhir adalah orang-orang yang menggunakan sistem komputer untuk melakukan tugas-tugas mereka sehari-hari. Yang kedua ada administrator system atau system administrators.
Administrator sistem adalah individu yang bertanggung jawab untuk mengelola, mengonfigurasi, dan memelihara sistem komputer. Yang ketiga ada pengembang perangkat lunak atau software developers. Pengembang perangkat lunak adalah orang-orang yang merancang, mengembangkan, dan menguji perangkat lunak. Yang keempat ada analisis sistem atau sistem analis. Analisis sistem adalah individu yang bertugas untuk menganalisis kebutuhan bisnis dan teknologi sebuah organisasi dan merancang solusi teknologi informasi yang sesuai. Yang kelima ada konsultan teknologi atau teknologi consultants. Konsultan teknologi adalah ahli independen yang memberikan saran dan layanan konsultasi kepada organisasi tentang penggunaan dan implementasi teknologi informasi. Yang keenam ada instruktur dan pelatih atau trainers and instructors. Instruktur dan pelatih adalah individu yang memberikan pelatihan dan pembelajaran kepada pengguna akhir, administrator sistem, dan pengembang perangkat lunak. 3. Fungsi dari masing-masing komponen. 1. Hardware, yaitu memberi output, menerima input, menyimpan informasi dan data, dan mengolah informasi dan data. 2. Fungsi dari software yaitu menyediakan fungsi penting komputer seperti ketersediaan sistem operasi dan sistem komputer agar dapat beroperasi. 2. Mengelola setiap hardware yang ada di dalam komputer. 3. Sebagai penghubung antara software dan hardware yang ada di komputer. 4. Sebagai penterjemah ke dalam bahasa mesin agar hardware dapat memahami apa yang diperintahkan oleh para pengguna. Fungsi dari brandware antara lain adalah 1. Untuk pemecahan masalah. 2. Pengembangan sistem perangkat lunak. 3. Pelatihan dan edukasi. 4. Untuk pengoperasian sistem. D. Cara kerja sistem komputer secara umum. Yang pertama ada input. Input adalah data sebelum diproses. Ia berasal dari mouse, keyboard, mikrofon, dan sensor eksternal lainnya. Yang kedua ada penyimpanan. Penyimpanan pada komputer adalah bagaimana komputer menyimpan data input. Hard drive digunakan untuk penyimpanan data secara jangka panjang dan massal, sementara kumpulan data untuk pemrosesan segera disimpan sementara di RAM access memory atau RAM. Yang ketiga ada pemrosesan. Pemrosesan adalah tempat input diubah menjadi output. Central Processing Unit atau CPU komputer adalah otaknya. Ini bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi dan melakukan operasi matematika pada data input. Yang keempat ada output. Output adalah hasil akhir dari pengolahan data. Itu bisa apa saja dari gambar, video, atau konten audio, bahkan kata-kata yang diketik menggunakan keyboard. Seseorang juga dapat menerima output melalui printer atau proyektor. Assalamualaikum